Kalau datang orang minta-minta, walaupun kedua tangannya penuh dengan gelang emas, kamu beri juga, kata Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha. Demi kuda perang yang kencang larinya dan terengah-engah, falmu yang mengeluarkan api, berbenturan kukunya dengan batu, falmughirati subha, kuda yang menyerang tiba-tiba di waktu subuh, fa'asarna bihi naq'a, dan debu-debu yang bertebangan, fawasatna bihi jam'a, kuda yang menembus pasukan musuh ke tengah-tengahnya. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya amatlah ingkar. Wa innahu ala zalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Bapak Ibu yang dimuliakan, 5 ayat Allah memuji-muji kuda yang kencang larinya, yang mengeluarkan percikan api, yang menyerang tiba-tiba di waktu subuh, yang menerbangkan debu-debu, yang menembus pasukan musuh ke tengah-tengahnya. Tahu-tahu datang ayat yang ke-6, sesungguhnya manusia itu amatlah ingkar. Kepada siapa manusia itu ingkar? Kepada Rabbnya, penciptanya sendiri. Nah, keingkarannya itu disaksikannya sendiri. Ya. Dia tahu sendiri kalau dia itu adalah ingkar. Nah, kenapa manusia ini, innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala zalika lasyahid? Karena pertama, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Di sini pembahasan kita pagi ini. Dan sesungguhnya manusia itu mencintai hartanya bersangatan. Ini kalau diterjemahkan per kata. Dan sesungguhnya nyanya ini kembali kepada manusia yang kufur, manusia yang ingkar, dan mereka menyaksikan sendiri keingkarannya karena mereka cinta harta bersangatan. Kalau di sini apa terjemahannya? Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cinta kepada harta. Bakhilnya yang sangat. Ya kan? Kalau di sini cintanya kepada harta itu bersangatan. Jadi cinta kepada harta berlebihan sehingga muncul bakhil. Ya, beda terjemahannya ya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil. Bakhilnya yang sangat, ya kan? Karena cinta kepada harta. Kalau ini sesungguhnya dia cinta kepada hartanya bersangatan. Nyanya ini kembali kepada tipe manusia ingkar dan tidak berterima kasih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, kita lihat di sini. Dia menyaksikan sendiri apa yang dia lakukan. Dia bisa takut bertemu orang karena takut diminta. Ya kan? Aduh, buah mangga di rumah, panen lai mah. Namanya gini lai. Beko lah kalau tidak ada orang lai, beko baru. Ya kan? Ya kan? Beko panen lewatlah orang beko. Enak. Aduh, si orang seko yang minta-minta gitu.
ada rasa khawatir gitu. Kapan perlu nampak orang minta tutupnya rumahnya gitu. Itu yang disebut la syahid. Dulu ada orang yang seperti itu, ya kan? Dia mau panen, ya kan? Kebunnya, sesama tetangga-tetangga kebunnya itu, dia saling berbicara, bila dipanen, ya kan? Iyalah, lapati dipanen kemah. Hei, jangan kare-kare. Biko tedangah di orang biko, ya kan? Basawa ke panen. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka datang ke kebunnya malam-malam hari, gelap-gelap, karena takut diminta orang. Pas sampai di kebunnya pagi-pagi, yang satu mengatakan, "Iko wak lah sase kok." Kecena seorang lain, "Iko ndak kebun awak." Ya kan? Karena paginya malam-malam, sampainya pagi masih gelap. Apa yang terjadi? Kebunnya itu sudah dibumi hanguskan oleh Allah karena kikir mereka. Baca surat Al-Qalam itu, ada ceritanya seperti itu. Karena mereka takut diminta. Kapan perlu mereka lebih merasa miskin daripada orang yang minta tolong. Ada orang miskin kepada dia, "Pak, ambo perlu mana Pak, anak ambo sakit untuk menebus CUB, pinjam beti 5 juta. Alasannya satu saja, dia minjam uang 5 juta itu alasannya cuma satu. Anaknya sakit, dia butuh obat. Bapak yang diminta pinjam ini 2 balik alasannya. Dia tidak bisa mau pinjam, anak mun paling kadang perlu iko, anak nomor 2 perlu iko. Ko kontrakkan kadai lun selesai le, iko lun selesai le, iko banyak iyalah. Kecil orang kami minjam, lebih parah Pak pada ambo. Nanti biar ambo lah bantu apa nanti, tidak. Dia tampilkan dirinya lebih rendah, lebih miskin, lebih susah daripada orang yang meminjam. Itu yang disebut namanya la syahid. Ya, dia tampilkan dirinya itu kapan perlu supaya orang kau tak minta tolong kenyo, dibuatnya lah dirinya lebih rendah daripada orang yang. Nah itu dia. Nah kenapa bisa seperti ini? Penyebabnya ini saja. Karena dia terlalu cinta kepada hartanya. Al khair di sini itu harta, ya kan? Kalau sudah masuk hartanya ini tidak boleh keluar. Kayak orang makan tak mau buang air Pak. Nah pikirnya makan saya taruh gitu, ya kan? Kadang lah paruhnya lain. Sedang boleh makan buang air le gadangnya paruh apalagi tidak. Kadang seketel lah Pak Haji. Nah, keluar dari sifat gelap cinta harta ini Pak. Harusnya, ya kan? Manis mulut menutupi diri supaya orang tidak minta. Seolah-olah dia menampilkan dirinya, ya kan? Lebih susah daripada orang yang apa tidak tahu saja bos naik kok. Ambo kok mau ceriton kok entah 8 episode kok. Ya kan? Episode ikolah gitu kan. Apalagi kini corona, langsung cari dengan keadaan kini Pak, ya kan? Dia melemahkan dirinya supaya tidak diketahui oleh orang kaya, dia kaya. Ya kan? Dia mampu menolong tapi dia lemahkan dirinya seolah-olah dia tidak mampu menolongnya dan dia tahu itu Pak. Sandiwara-sandiwara itu dia buat sendirilah. Ya kan? Nah, hati-hati. Dia merasa miskin ketika diminta sumbangan. Ya kan? Ketika diminta datang orang, dia merasa tidak mampu gitu. Orang Minang jauh dari sini. Apa Fitua Minang Pak? Kalau ada orang minta tolong, minta kau apa? Jawabannya? Nggak ada orang Minang sekolah. Apa istilah Minang? Kalau tak panuh kate, itu. Kalau begitu di Minang ini tidak boleh menolak orang kecuali dibantu. Kalau tak panuh kate, panuh ke bawah, pasti ada bantuan. Ya kan? Asal orang minta itu sesuai dengan hadis Nabi Pak. Kalau datang orang minta-minta, walaupun kedua tangannya penuh dengan gelang emas, kamu beri juga, kata Nabi. Kalau itu tertutup alasan kita, ini minta orang kaya, mau start rumah bertingkik di kampung.
Ya kan? Istri gempek tu Ustaz tu mana? Itu dah urusan awak, masa ayahnya mintanya dia agis. Agis lebih 2,000. Kau untuk bagi 2,000 sabit sadonya. Bini sampai ke rumah tanggung kau ikut nak jalih ke Ustaz enak. Piti 2,000 ya. Iya kan? Itu urusan mereka. Kan ada ceritanya Bapak Ibu, ada wapi unggul datang ular mengejar, ya kan? Supaya dia selamat, ular ini tariknya ekornya Pak. Kira tarik ekornya gigi tangannya. Talape ular kok. Nyuk aja api itu balik, diambilnya kayu, dicungkirnya ular ke Pak. Begitu yang ingin menyelamatkan ular itu. Lalu ada kawannya ngecehan, alah guna diselamatkan ular, awak digiginya. Ya kan? Awak digigit tangan, awak diselamatkannya juga. Apa kecehannya? Ular itu tugasnya menggigit. Ya kan? Mencotok itu kan tugasnya ular lo tuh. Dan tugas ambo menyelamatkan. Jadi berfungsilah tugas masing-masing. Berapa hebatnya tuh Pak. Ambo ingin menyelamatkan ular ko supaya ambo dapat lo kebaikan. Ular tuh menggigit itu urusannya. Alun sampai awak digigit orang le Pak. Ya kan? Orang minta-minta saya barunya langsung sekali. Ikut taliyun tindak ikut sekerajuk banyak cerita ya Pak. Padahal piting ke dia pindah jemaah sikul Pak. Sikul hampir sama salah. Manis mulut menutupi diri supaya tidak diminta, dia melemahkan dirinya supaya tidak diketahui kaya, ya kan? Merasa miskin ketika diminta sumbangan, ya kan? Kapan perlu sandalnya tidak ditukar, sepatu tidak diganti, itu salah gitu. Itu namanya untuk dirinya, tampilannya gitu. Hati-hati. Tapi kalau ada orang kaya, Bapak Ibu, tampilannya sederhana, orangnya pemurah, baru luar biasa. Tapi kalau ada orang kaya, tampilannya mewah, itu biasa saja. Ada orang miskin, tampilannya biasa, itulah biasa saja. Tidak dulu yang istimewa itu. Ya kan? Sudahlah miskin itu tampilan pura-pura kaya loh, itu aneh itu. Ya kan? Nah, kecintaan kepada harta yang berlebihan ini yang menyebabkan manusia itu tidak bersyukur, mereka kufur gitu. Nah, harta al-khair. Kenapa disebut al-khair di sini? Semua harta itu baik secara umum, Pak. Jadi tidak ada sebenarnya harta yang haram. Uang haram itu tidak ada sebenarnya. Ya kan? Kalau ada uang haram nanti agen kambo, Pak. Ya, ada merek uang ini uang haram, coba lah. Yang ada itu paling uang cinduah, uang lela, uang apa lagi? Uang ya macam-macam lah nak, amplop gitu ya. Kapan perlu setebal itu amplopnya kan? Negeri amplop. Yang bengkok bisa lurus, yang lurus bisa bengkok, yang tersendat bisa lancar, yang lancar bisa tersendat. Itu siapa yang punya puisi itu? Ya kan? Negeri amplop. Karena ada yang menerima amplop tebal-tebal kan? Ya kan? Kadang-kadang memang kita ini banyak rusak juga, Pak. Saya kemarin terkejut, ada tugas ke luar kota hari Senin dan Selasa. Pas nginap di Bukit Tinggi, saya telepon pengurus masjid. Biasanya jadwalnya saya situ. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya ngaji tadi malam. Kosong Ustaz. Habis pagi dia kosong belum. Kemari lo Ustaz ngaji gitu. Mau tinggalkan kawan-kawan di hotel mau pengen ngaji. Ya, lalu umur masjid itu. Pulang dari situ kecek kawan. Santiang Ustaz ya aja. Melo aja Ustaz pagi-pagi aja. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ya kan? Padahal saya ingin mempraktekkan Ustaz air hujan sebenarnya, Pak. Air hujan itu diminta dan dimintanya kan turun saja. Paralu orang nah jale nyotu turun. Tapi kalau gara-gara amplop baru berceramah itu namanya PDAM. Air PDAM tuh kalau dibayar barunya mengalir, kalau berhenti dibayar putihnya gitu. Tapi karena pikiran tadi itulah nagari kalau bagi amplop, seolah-olah berceramah ini hanya berhubungan dengan amplop. Ambo jujur saja Bapak, saya tidak butuh amplop. Wallahu alam lah. Kadang-kadang kita ini diukur gitu. Tugas kita berceramah, tugas mubalik. Kalau sudah memilih menjadi ustadz
tugasnya itu. Soal dunia, harta itu tidak urusan kita. Rugi saya Pak, betul. Kalau ceramah paling 200.000. Mobil saya tuh 186 juta, 650. Foto yang kali ada muka tu Pak. Tu nak piti apa beli tu dah. Abarari ceramah ada Pak tu. Iya kan? Makanya boleh ambil lah, tak ada salah yang buat Pak. Kalau ingin. Ya karena 99% hanya untuk ceramah saja mobil itu. Betul. Kalau ada urusan keluarga, bapak ibu tu sambilan saja. Sambil ceramah Bukit Tinggi bawa keluarga. Sambil ceramah Payakumbuh bawa keluarga. Sambil ceramah ke Pagaruyung, Kasangka, bawa keluarga. Sambilan saya keluarga tu ya Pak. Jadi kalau ada yang ingin ceramah boleh pakailah. Pi ya ceramah Pak. Untuk beralik tak bisa, tu tak bisa beralik. Betul. Fasilitas semuanya Pak. Ini laptop jemaah yang belikan. Saya biasanya kalau tidak ada Infokus saya bawa Infokus. Ya kan? Kenapa? Fasilitas itu diberi semuanya oleh jemaah. Tugas ambo apa? Berceramah saja Pak. Malah ambo tekan kontrak aja jemaah. Kalau ustaz tetap jadi ustaz, semua kebutuhan kami lengkapi. Tapi kalau ustaz pindah ke politik, langsung putus bongak sekali. Bayanglah itu jemaah ambo luar biasa. Tak boleh ustaz kau terjun ke politik Pak. Itu makanya ambo tak mau politik-politik. Ya kan? Kau taklah jadi anggota dewan lo kan. Iya Bu. Boleh ribu ambo ikut jadi anggota dewan. Oh berarti tak sayang ibu kamu tu. Ya nak istri ambo juga anak-anak ambo, kecilnya. Anak ya cari je. Ya kan? Besok jadi caleg lah ya. Anak ya cari je. Ya, tolong dia ya we. Cari piti ya piti lah do. Mencari rumah ya rumah lah do. Mencari oto lah do. Ala ya cari lagi. Mencari tenar, lebih tenar ya pada gini. Kalau anggota dewan paling-paling ya Padang saja, kondak Sumatera Barat. Kini ya ceramah sampai ke Bangko, sampai ke Duri, sampai ke Dumai. Cari lah Pak. Ingin berbuat baik ke orang setiap hari. Alun jago-jago orang lewat lah bangkit dari rumah. Mereka pulang lah malam-malam kalam. Makanya ambo ko termasuk ayah yang gelap Pak. Ayah gelap, pai gelap, pulang gelap. Barangke jam 4 lewat seperampe, pulang beko jam setengah 10. Tamanam lo matahari. Anda dicari, anda bisa mau jawab Pak. Kalau itu tidak usah lah jadi anggota dewan. Ambo yakin kalau ambo nanti jadi pejabat, Haji Alex sepayah nelpon ambo. Walaupun kini jarang je nelpon gitu. La syadid, bakhil, kikir. Karena kuat cintanya kepada harta, keterlaluan. Ini syadid. Dunia kuat untuk akhirat lemah. Dia menyebabkan bakhil. Jadi kalau dunianya kuat, akhiratnya lemah. Orientasi kehidupannya ini saja. Dunia, harta, ya kan? Maka itu yang dipikirkan hanya untuk kehidupan dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan, ini bukan saya Pak, As-Sa'di. Ini seorang pakar tafsir. Kata beliau, kata-kata lasyadid itu gelap jalan mendapatkan harta. Yang penting tidak peduli Pak mau apa. Kadang-kadang tidak bisa membedakan mana yang perbuatan yang halal, mana perbuatan yang haram. Walaupun kadang-kadang dibungkus Pak. Suatu kali saya ceramah di Masjid Raya Bukit Tinggi, datang seorang mantan buser. Ya, dulu tugasnya sebagai buser sergap narkoba. Pas tertangkap anak ini, tahu Pak, dia ikut-ikutan dari keluarga jaleh orang ya. Akhirnya dilepaskan. Anak si anu, bapaknya tahu, ya kan? Dan anak ini terbawa-bawa, karena memang kesehariannya nampak gitu. Ya, karena sekarang nggak besar lagi, udah lewat. Jadi dilepaskan, anak ini lari, tak berapa lama, setelah beberapa bulan datang orang tuanya. Terima kasih ya Pak le malapen anak ambo malam tu. Ambo titip lah Pak sebagai ucapan terima kasih ke peti dia Pak. Nyagi peti 10 juta Pak. Betul? Terima enggak terima, akhirnya ya dia bumbunya tadi Pak.
Ko sebagai ucapan terima kasih, ko awak rasa berkeluarga. Nyo tutupi dengan bahasa-bahasa dan ambo ndak nuntut apa nanti di akhirat. Ko ikhlas. Nyo ndak inyo lah kamu nuntut di akhirat. Inyo sendiri tuntut orang nanti, dituntut lo nanti di akhirat. Inyo lah kamu nuntut. Akhirnya diterima, Pak, diterima. Karena ikut pengajian, udah lama ikut pengajian, tak kana cerita itu. Bah kira-kira tu Ustaz yang ambo terima dulu tu ya kan? Nah, balah ambo kemanjaweknya ya. Kok itu bahannya Pak kata ambo. Supaya Pak tahu ini halal apa tidak. Kok seandainya Pak tangkuk anak tu malam tu, lalu Pak kasuskan masuk dia ke penjara, kira-kira datang tak orang gaeknya mantan piti 10 juta. Terima kasih jo Pak, apa lah menangkuk anak ambo, lama masuk penjara anak ambo. Ko piti sebagai ucapan terima kasih ke Pak, ya kan? Kira-kira datang tak orang tuanya kalau tu ditagaan hukum pada waktu itu jambo. Pundak malu kok mungkin Ustaz tu. Atu bakoknya lagi Pak piti karena Pak melapihkan anaknya. Akhirnya Pak pikirlah di situ. Ya kan? Berarti ada hudang di balik. Walaupun pertamanya tidak ada Pak. Ambo lapen anakku beko mudah-mudahnya mantan piti ke rumah kan tidak ada begitu dah. Kadang-kadang kita terlena dengan bahasa-bahasa, ya kan? Ko apa namanya kau? Bajalan, bababati, balenggang, babuah tangan. Nah, ya kan? Itu kalau dibumbu-bumbui, kita lupa, ya kan? Gitu. Kadang-kadang uang seperti itu Pak, hati-hati. Ya kan, ini gelap dia. Kalau untuk dunia habis-habisan. Ikut dan susahnya Pak. Kalau nyo hobi bisa ratusan juta jor-jor rasanya. Ya kan, untuk baliko, habis Pak. Ya kan, beli stick golf, kapan beli jo candy apa? Candy. Apa namanya tuh? Untuk kampung payung tuh. Candy. Sewa Pak. Pokoknya kalau untuk hobi keluar semuanya Pak. Biayanya untuk koleksi, untuk mainan, biaya nyanyi, hiburan, seluruhnya lengkap. Rumahnya ada pianonya, ada organ, kapan perlu ya karena hobi. Untuk hobi dia keluarkan dananya. Tapi untuk orang miskin ditutupnya pintunya. Kan tadi cerita itu Pak. Ya kan? Hati-hati Pak. Ini yang disebut dengan la kanud. Ya kan? Untuk Allah dia sukar, sulit. Ada tapis Quran tak gerak dia. Ada biaya dakwah, nak yatim untuk orang miskin, pejuang Islam, cinta dia Pak. Ya kan? Maka dari itu Bapak Ibu diingatkan itu. Dulu orang-orang hebatnya Islam di Madinah, orang Muhajirin dengan Ansor itu dia menyatu. Menyatunya bukan persaudaraan saja Pak. Orang yang punya modal memberikan modal kepada orang-orang yang datang dari maka dia pedagang, beli saudarakan, jadinya modal, kau untuk pedagang, ya kan? Kau untuk buka usaha, kau untuk kebun, ya kan? Ini ke kebun, kelola lah. Jadi dipertemukan itu bukan hanya orangnya saja, tapi ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada orang-orang Madinah. Disitulah hebatnya, orang kaya membantu orang-orang miskin, ya kan? Disitulah kehebatan Islam. Nabi pun didukung oleh orang-orang kaya. Abu Bakar itu kaya Pak, Umar itu kaya, Utsman apalagi, Abdurrahman bin Auf itu lebih hebat lagi. Padahal sebelumnya miskin. Dari Makkah itu miskin karena ditinggalkan semua harta kan ditinggalkan. Ya kan, rumah tinggal, hasil usaha tinggal. Orang di Makkah itu banyak berdagang. Tinggal seadanya tuh. Sampai di Madinah miskin, tidak ada apa-apa. Malah lebih hebat Abdurrahman bin Auf itu. Langsung ditawarkan, ini ada rumah, ini ada kebun. Kata Abdurrahman bin Auf, jangan. Tolong tunjukkan saya di sini mana pasar di Madinah. Dia pedagang di Makkah, tiba di Madinah, pedagangnya Pak, sama orang Minang. Pokoknya di Mado Narami, tiba dagang les sekali. Hebatnya orang Minang, ya kan? Di masa dia Narami tak kenal kapal loy, kau rencang les kau kemana? Ya kan? Ambo waktu ke Aceh Bapak Ibu, cek kawan-kawan. Yus santi yang di Aceh kendaknya. Kok di Padang selesai sedang aja. Kan Masjid Baitur Rahman tu barah gadangnya lapangannya tu kan. Kok tiba di Padang kok laba diri toko sadonya kemana nak. Ya kan? Itu
Itu kalau pikir orang bilang kan itu Pak, di mas saja, makanya tidak aneh Pak, asal ada orang kumpul-kumpul, pasti tiba orang mengalis tuh, ya kan? Nah itulah kondisinya, gitu, ya kan? Jadi Bapak Ibu, kalau dia punya harta, dia berbagi dengan hartanya itu Pak. Nah sikap manusia dengan harta, kata Tantowi adalah manusia itu memang senang Pak. Kok enggak ustaz, enggak siap kok, ya kan? Manusia ini senang Pak, menumpuk harta, menambah aset, nambah tabungan, memang begitu. Ya kan, tidak cukup dengan rupiah, kapan baru tambah dengan dolar, depositonya meningkat, tambah taruh Pak, dan hobinya menambah. Yang hobi mengurangi, berbagi itu jarang. Ambolah hobi Ustaz bagi-bagi, kau tu Ustaz cik, kau tu untuk masjid cik, itu jarang serbuk tu ya Pak. Ya kan, tapi menambah tiap hari, ya kan. Kalau dia terlaluan cintanya kepada harta, itu akan menjadi lakanud, ya kan? Dia akan menjadi lakanud dia. Kalau berlebihan cintanya, tapi kalau cintanya kepada hartanya tidak melebihi cintanya kepada Allah, dia akan menjadi pemurah. Gitu. Kadang-kadang begini Pak, kita tidak mau, tapi orang yang menggaduh. Ya kan? Orang yang mangi-angian saluang itu nampak yang loh. Ya kan? Ikut tak cocok haji kau dah aja. Ya kan? Kau jatuh murah haji pakai oto-oto mereka. Orang mangi-angian Pak. Ya kan? Datang orang nelpon ambo. Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam. Besok Pak Haji ulang tahun mah aja. Ya kan? Selamat ulang tahun ya Pak Haji. Ya makasih lah Bu, kan. Besok kalau Pak Haji datang lewat-lewat dekat kantor, datang aja Pak Haji. Kami ingin berbagi bingkisan setek je Pak Haji je. Tiba pas lewat mampir, ya kan? Keceknya Pak. Oto Pak Haji kau lah 2 tahun sama Pak Haji. Kini ada oto yang baru, cak Pak Haji tukar lah kecek. Ndak mahal lah Pak Haji nambah dah cek. Oto yang baru kau 280 aja. Oto Pak Haji yang lama kau bisa dibagi kalau 80 aja. 200 saya Pak Haji nambah banyak nambah kecek Pak. Ya kan? Ibu bayangkan Pak, orang nam itu kan orang showroom. Jadi kalau ada orang-orang showroom ucapkan selamat ulang tahun tuh tujuannya itu tuh. Ya, dan itu terbukti Pak, dan itu terjadi jamu. Kecewa kok yo mana lo ulang tahun tuh segala macam kan. Orang menghormati tentu dihormati. Kalau ujung-ujungnya tukar auto Pak, kau joto itu aja. Kami Bali ya Pak, auto Pak, kau 80 juta Pak. Pak Bali auto baru kau 280 aja. Ya kan? Terima kasih lah ya Bu ya cuma rencana mu nak kamu tukar dah Bu cuma rencana mu tambah sih celai cuma cuman waktunya belum tahu lagi cuma kan kadang-kadang itu Pak orang mangek-angek selalu engkau mengawak lah aduh tambah aja lain kalau engkau nak ganti yang baru. Itulah kira-kira Pak manusia kok diangek-angek taruh dengan keadaan sehingga mereka kejar dunia, kejar tayang dia. Manusia ingin punya ladang ekonomi bisnis, holding company, cabang perusahaan, ada cek tambah celai. Ya kan? Biasanya Bapak Ibu kalau harta lama ningke, hobi kadang-kadang tambah lo Pak. Sesuai lah itu. Jadi kalau hobi hartanya bertambah, pangkatnya bertambah, hobinya bertambah, mungkin wajar. Tapi kalau itu ke itu saja hobinya tambah juga Pak, itulah tidak cocok itu. Kenapa begitu? Dari 1 menjadi 2. Padahal sasa angoknya waktu pendakian samo. Iya kan? Sama-sama mulai kehidupan suami istri, pasti di puncak bertambah hobinya, menikahnya celai. Sakit enggak Bu? Boleh enggak baru orang lo menjawab empat Bu? Kan lebih banyak setujunya empaknya kau. Iya kan? Oh, lah hamba saya rasanya. Ya kan? Nah, artinya kadang-kadang begitu Pak. Ya kan? Manusia lupa mana yang halal, mana yang haram. Kata Tantowi, bukan kata saya. Ya kan? Kadang-kadang mau menghindarkan pajak. Ya, kapan perlu disiasat nih Pak? Ada jual beli sekian, takut bayar pajaknya, dipangkas jual belinya sekian. Jujur apa tidak itu? Kenapa bisa dibeli itu? Tidak maunya keluarnya, maunya masuk saja. Ada restoran harus bayar pajak 10%, tertulis di situ Pak. Setiap orang belanja, kalau dia tidak keluarkan itu, dia makan haram. Karena yang bayar pajak siapa?
pelanggan kan, pembeli yang bayar pajak. Karena dari pajak, Pak bayar 100 Pak, di bawahnya ada 10%, tambah 10.000. Jadi bayar 100 10. Kira-kiranya besok tidak dikeluarkannya sebanyak itu. Pedagang ini sudah makan yang haram. Karena dia makan hak pelanggannya dengan cara kalimat pajak. Dia menutupi Pak, Anda jual beli pajaknya sekian, kadang-kadang dia tipu penjual belinya. Ya kan? Dibuatlah anggarannya jual beli itu harusnya 1 miliar, dirubahnya menjadi, dia mengelak. Kenapa? Dia tidak mau mengeluarkan hartanya. Yang wajib saja tidak mau dia keluarkan. Apalagi kalau dulu Pak jojoran sedekah tapi zakat tidak selesai, itu tidak berilmu. Maka pentinglah ilmu. Biarlah selesai pajak, biarlah selesai zakat Pak, kurang sedekah daripada terakhir orang sekali terakhir mau 500.000, tapi yang zakatnya Allah kadarnya saja. Maka itu menurut ambo Bapak Ibu, orang-orang ini perlu ditunjuki. Kalau ada yang mau bayar zakat Pak, panggil saja lah Ustaz atau petugas zakat. Iya kan? Pak, iko haratu ambo, ko haratu ambo, ko haratu ambo, ko haratu ambo. Atau lo apa hitung, bara sawananyo ambo harus bayar. Jujur saja lah Pak. Soalnya nanti Bapak mau bayar ke Basnas, mau bayar ke Lazis, mau bayar langsung kepada keluarga-keluarga yang kurang mampu, tidak ada masalah, bisa saja. Oh ternyata Bapak nanti bayar zakatnya lebih kurang 100 juta. Baik, saya beri 25 juta untuk ke Basnas, mamanya kan. Nah mungkin ke Lazis sekian, ya kan. Nah ini keluarga ambo dah dona rakit-rakit Ustaz, boleh tak saya kasih? Boleh Pak. Daripada awak lo jadi ambil seorang, awak hitung seorang ada tu awak lo membayar seorang. Kalau seandainya salah hitung, minyak abi sama tidak lama, ya kan? Piti abi hutang tidak selesai. Tapi kalau ambil yang menghitung, petugas yang menghitung, kalau dia salah hitung, dia yang jawab, Bapak dah lepas, ya kan? Maka itu biarlah, tidak apa-apa. Ya kan? Malah saya mau saja bantu Bapak Ibu. Jujur sajalah katakan, mana nanti akan saya pilih mana yang harta wajib zakat, mana yang tidak. Saya tahu itu. Karena mau petugas zakat. Ya kan? Kok mobil untuk pakai tidak bayar, ini rumah tidak bayar, ini tanah tidak bayar zakatnya. Betul Pak. Ini harta ini bayar zakat apa tidak? Ini tidak apa tidak? Saya tinggal hitung saja. Oh, kalau begitu apalagi zakat perdagangan, gampang hitungnya. Akhir tahunnya berapa? Berapa modal? Ya kan? Berapa piutang yang akan diterima? Keluarkan hutang-hutang, keluarkan 100%, selesai. Kalau pegawai gajinya sudah jelas dipotong oleh pemerintah kan? Tambah lagi kalau ada honor, gajinya 10 juta, kembali tahun berarti 120 juta. Keluarkan saja, mau yang plutonya keluarkan 2,5%. 120 juta berapa 2,5%-nya? Ini kan, keluarkan sebanyak itu. Oh, ternyata dalam bulan ini ada honor ini, ada pembicara ini, semuanya tambah keluarkan 2,5%. Selesai, tidak ada yang susah. Ya kan? Nah, artinya berbersih-bersih dengan zakat. Kalau sedekah, infak, wakaf, hukumnya kan tidak wajib, Pak. Ya kan? Kalau orang mau dermawan, zakatnya bersih, infak sedekahnya banyak, sering berbagi, orang akan merubah nama kita. Tu bapak tu orangnya dermawan, tu ibu tu orangnya elok, tu bapak tu orang surau, diacok kasurau, tu bapak tu orang lapau, apa itu? Ya kan? Menghindar dari sedekah, ya kan? Poles dengan susah tadi. Menghindar zakat sekedarnya saja. Bagi zakat lain. Itu kata At-Tantawi, orang yang la kanud, karena cinta kepada hartanya. Lebih baik berbersih-bersih. Ya kan? Yang sudah bayar zakat, alhamdulillah. Zakat itu artinya bersih, suci, tumbuh, berkembang. Yakinlah Pak. Semakin hebat zakatnya, semakin bertumbuh berkembang dia. Belum ada tercatat di dunia ini orang miskin gara-gara bayar zakat, belum ada Pak. Orang miskin gara-gara bersedekah, belum ada.
ya kan? Maka itu sedekah aja lah Pak, ya kan? Insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan, terakhir pembahasan kita, keterlaluan cinta harta akan jauh dari albir. Tadi kan sebenarnya al khair, hilang al khairnya itu karena terlalu cinta kepada harta. Padahal harta itu pada prinsipnya membawa kebaikan, ya kan? Kini harta ini membawa keburukan. Di Bali anak motor baru berangkat dari rumah langsung tabrak sekali, tidak membawa kebaikan. Iya Pak, tergores otonya di anaknya, gak tanggung merasa anaknya kali berang, lebih sayang lo ke otonya pada anaknya. Otomu tergores di anakmu Bapak Ibu, ya kan? Yang main sepeda itu ditanya udah, ada dek tadi main sepeda siko, iyo iko dia siapa yang saya Pak. Coba adek jujur, ayah ndak berangnya doh. Yo, ibuku takut adik-adik ayah berang. Lebih sayang ayah ke adik pada ke oto ku habis ndak Pak? Ndak. Ya lu no Pak. Cuman maja anak jujur. Iyo ya tadi awak tereng di siko kanai di stang tergoresnya. Hebat. Ya kan? Bukan hebat menggoresnya Pak, berani dia jujur gitu. Itu makasihnya. Iko kanai sekete oto dia anak berang ke anak, lebih sayang lo ke otonya daripada pada anaknya. Harta itu Allah gitu. Ya, gitu. Nah, itu artinya Bapak Ibu, kadang-kadang lupa kita mana yang lebih penting. Hilang kebaikan harta gara-gara terlalu cinta, berkisar akidahnya, berkisar ibadahnya, berkisar akhlaknya. Jadi kemuliaan orang kaya ada pada pemurahnya, bukan pada hartanya. Banyaknya harta topi sampilik pasti orang tuh. Itu kok jaguang lah kecilnya tuh Bu. Iya kan, apa istilahnya tuh? Jaguang gitu ya kan. Kemuliaan rezeki yang luas sama dengan keluasan berbagi. Semakin dia berbagi, semakin luas rezekinya. Kalau sandek-sandek rezekinya, berarti kurang berbagi. Itu aja lah Pak. Banyaklah ceritanya, ikon saki, ikon nabi biti, ikon diselesaikan, sampai mana Pak? Ya kan, artinya berarti ada yang kurang di situ berbagi. Mengeluarkan harta padahal dia sangat cinta harta itu, ya kan? Tapi dia mampu mengeluarkannya Pak. Itulah yang hebat. Cinta siapa enggak cinta kepada harta Pak? Ya kan? Memang itu kan. Baca surat Ali Imran itu, hubbun kan? Cinta itu memang. Zuyina linnasi hubbus syahwat. Zuyina itu dihiaskan. Hubbu cinta, syahwat keinginan, tiga Pak. Senang, cinta, ingin. Satu diantaranya di situ ada di situ emas, ada ladang, perniagaan. Jadi memang orang cinta harta. Cuman berlebihan yang tidak boleh. Ya kan? Li hubbi khairi la syadid. Syadidnya itu yang tidak dibolehkan. Ya kan? Sekedarnya tidak ada masalah. Ya kan? Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan, supaya tidak masuk kepada orang yang ingkar, maka jangan berlebih-lebihan dalam mencintai dunia. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.